Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, saya sekarang sudah ada di hotel di karantina. Ini sekarang Alhamdulillah sudah di tes PCR, sudah dicek semua kesehatan saya. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang ke tanah air, ke Indonesia, ya pertama yang harus disiapkan adalah PCR. Pertama yang harus disiapkan adalah PCR. Kalau bahasa Arabnya itu tahlil corona. Jadi teman-teman kalau yang belum punya PCR, kalau mau pulang itu harus. Soalnya nanti di bandara Saudi Arabia atau di bandara Indonesia nanti diperiksa. Jadi buat teman-teman yang mau pulang itu harus punya PCR. Kalau bahasa Arabnya itu PCR itu tahlil corona. Jadi buat teman-teman yang mau pulang itu harus membawa PCR. Terus tempatnya itu kalau di Arab Saudi itu setiap provinsi itu ada. Seperti rumah-rumah sakit yang besar, seperti rumah sakit Jerman, seperti rumah sakit Mawasah, itu setiap provinsi itu ada semua rumah sakit yang barusan disebut itu. Pokoknya rumah sakit yang besar-besar itu ada semua. Kalau saya Kalau saya akan dari Madinah. Jadi tempat tempat pengecekan corona saya di rumah sakit Ahmad, siapa namanya? Di rumah sakit Ahmad Al-Ahmadi. Jadi tempatnya itu di ano di ano tempatnya itu di Torik Oyun, dekat Torik Oyun, dekat Jabal Uhud. Jadi di situ saya tempat medikal. Jadi buat teman-teman itu harus. Terus waktunya itu teman-teman itu waktunya itu harus. Misalnya saya akan terbang hari Sabtu. Terus aku medikal coronanya itu hari Kamis. Jadi sebelum terbang saya akan terbang hari Sabtu. Jadi jarak 1 hari. Saya medikal hari Kamis, terus Jumat saya ambil, Sabtu saya terbang. Jadi buat teman-teman kalau mau medikal corona jangan terlalu awal, takut sampai masanya itu habis. Nanti kalau masanya habis itu nanti ditolak di bandara. Kasihan kan udah capek-capek sampai di bandara ditolak. Jadi buat teman-teman kalau mau medikal corona buat pulang yang disebut PCR itu kalau misalnya terbangnya hari Sabtu, itu medikalnya itu hari Kamis. Jangan sampai hari Rabu. Hari Kamis medikal, nanti Jumat hasilnya ambil. Seperti itu. Terus kalau mau cari tempat medikal corona itu setiap rumah sakit itu kalau nggak tahu tempatnya itu setiap rumah sakit yang besar itu ada. Jadi pergi aja ke sana nanya, nanti sama istiqbalnya itu sama pelayan di rumah sakit itu dibilangin. Nanti ada di situ. Kalau nggak ada nanti ditunjukin. Kalau misalnya nggak ada, nanya di mana yang ada rumah sakit tahlil haga corona. Jadi medikal corona itu bahasa Arabnya itu tahlil corona. Jadi tinggal berangkat ke rumah sakit yang besar di sana itu ada. Kalau nggak ada tinggal nanya, nanti ditunjukin sama petugas di rumah sakit. Jadi buat teman-teman itu yang mau pulang ke Indonesia itu harus siap PCR. PCR itu harus siap, harus ada. Tapi jarak waktunya itu jangan terlalu terlalu banyak jaraknya itu. Pokoknya misalnya terbang hari Selasa misalnya, itu hari Minggu medikal corona. Jadi Minggu, Senin diambil, Selasa terbang misalnya. Pokoknya jaraknya 1 hari gitu. Jangan sampai jarak 2 hari 3 hari. Nanti itu
habis masanya nyampe ke airport nanti ditolak. Terus teman-teman pas berangkat ke bandara itu, di sana itu menunggu keberangkatan ke Indonesia. Pesawat itu terserah, mau pesawat apa terserah majikannya yang mau beli tiket. Tapi kalau saya kemarin pesawatnya itu kan Airlines Saudi Arabia. Di sana tuh nunggu mau naik ke pesawat itu mungkin sekitar 1 jam di ruang tunggu itu. Nanti di ruang tunggu itu diperiksa sama petugas di sana. Diperiksa semua PCR-nya itu masih berlaku apa enggak. Kalau sudah tidak berlaku itu nanti ditolak. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau mau medical corona itu jangan terlalu awal. Pokoknya jarak 1 hari itu harus medical. Jarak 1 hari. Jarak 1 hari dari penerbangan itu medicalnya. Jangan terlalu awal. Kalau terlalu awal nanti medicalnya itu habis. Terus di ruang tunggu itu teman-teman diperiksa sama petugas, dicek itu PCR-nya itu masih berlaku apa enggak. Kalau masih berlaku di situ ya ditandai oke, ya dibolehkan masuk ke pesawat. Ya kalau nanti tidak berlaku, habis masanya itu nanti ditolak. Jadi seperti itu di bandara yang ada di Arab Saudi prosesnya. Terus masuk teman-teman ke pesawat. Teruslah terbang pesawat itu nyampe di pesawat pas mau landing di Bandara Indonesia, Bandara Soekarno. Nanti teman-teman itu dikasih lagi kertas. Jadi dikasih kertas. Terus diisi sesuai dengan data yang ada di paspor. Kalau PCR-nya teman-teman seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu seperti apa sih PCR itu, kalau bahasa Arabnya itu tahlil corona. Ini seperti ini. Nanti saya tunjukin ya, ini. Ini teman-teman. Ini PCR teman-teman. Jadi PCR-nya seperti ini teman-teman tuh. Tuh. Itu yang di bawah yang ada hijaunya itu nama-nama kita yang ada di paspor. Seperti itu teman-teman. Itu teman-teman. Ya, ini yang namanya PCR. Ini bahasa Arabnya tahlil corona. Ini. Terus itu stempelnya itu. Ini yang dibutuhkan, ini stempel bahasa ini. Ini stempel yang dari rumah sakit. Terus itu semuanya itu apa? Itu masanya, namanya semua lengkap, tanggal lahir, terus semua di situ lengkap. Terus itu masa berlakunya itu semua. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya PCR ini. Ini kertas ini ada hijau-hijaunya, terus ada stempel dari rumah sakit. Ini teman-teman bisa dilihat sama-sama teman-teman. Jadi seperti ini yang disebut PCR itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu PCR, ini hasilnya seperti ini tadi. Nanti jadi kalau teman-teman sudah cek corona ke rumah sakit, nanti keluar kertas seperti ini. Ini hasilnya. Jadi di sini hasilnya nanti keluar, dikasih kertas seperti ini. Terus nanti simpen yang bagus, jangan sampai sobek, jangan sampai kena air. Nanti bawa nanti ditanya, diperiksa di Bandara Saudi. Terus kan saya soalnya saya kerja dari Saudi. Nanti ditanya di Bandara Saudi, terus ditanya di Bandara Soekarno. Nanti terus teman-teman yang tadi saya bilang itu, sebelum mau landing itu nanti sama petugas sama pramugari itu dikasih kertas selembar. Jadi sekali kertas seperti ini selembar, nanti disuruh isi sesuai dengan data yang ada di paspor. Diisi semua di situ. Nanti teman-teman pas turun ini tuh antri di sana itu apa namanya? Jadi teman-teman pas turun dari bandara itu nanti antri di sana itu dikasih kertas lagi, diisi sesuai dengan paspor. Terus kertasnya ini seperti ini.
seperti ini. Terus dikasih lagi kertas seperti ini. Ini. Jadi dua-duanya diisi teman-teman. Dua-duanya diisi dengan data yang ada di paspor. Diisi semua. Nanti diserahkan ada di seperti loket itu. Nah, jadi diserahkan kertas ini sama kertas ini di sana itu diserahkan. Terus habis itu teman-teman terus antri stempel paspor di situ, di sebelahnya itu nggak jauh. Nah, stempel paspor, habis stempel paspor teman-teman terus keluar, terus ngambil tas sambil habis ngambil tas itu di sebelahnya itu antri lagi pas mau keluar. Nah, terus habis antri di situ teman-teman itu pas terus keluar. Nah, di pintu itu teman-teman itu ada seperti pos itu ada 3, mungkin tempat muni, tempat penukaran duit di samping kiri di pintu itu, di pintu keluar. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin masih punya duit real atau duit luar negeri gitu maksudnya, itu sebelum mau keluar itu siapin. Soalnya ada di pintu keluar itu di kiri, di sebelah kiri itu ada kayak seperti pos itu 3. Jadi buat teman-teman kalau mau nukar duit, mungkin ada sisa-sisanya duit luar negeri, sebelum keluar itu siapin dulu duitnya itu, tukar dulu di situ. Soalnya nanti kalau ditukar di rumah itu nanti susah, murah lagi, terlalu murah. Terus jangan ditukar di dalam teman-teman. Di dalam itu banyak memang orang nyari duit-duit luar negeri itu. Ada orang-orang nyari duit luar negeri, itu jangan ditukar di situ. Itu terlalu murah. Jadi nanti tukarnya itu di pintu keluar, di pintu di luar. Jadi ada pos 3 itu tempat penukaran di situ. Jadi tukar di situ. Jadi sebelum keluar itu langsung siapin dulu. Nah, terus habis lepas dari pintu itu, habis nukar duit itu langsung di depan itu langsung bis sudah disiapin bis. Jadi pas keluar dari pintu langsung bis banyak berderetan itu. Nah, jadi di situ teman-teman ada bis namanya bis pariwisata itu. Jadi teman-teman tinggal naik ke situ. Jadi langsung naik ke situ. Jadi tapi jangan lupa kalau misalnya teman-teman dari Saudinya itu ngumpul satu kamar, misalnya kayak gitu, kerja satu majikan, jangan sampai tertukar jangan sampai naik pisah-pisah bisnya. Soalnya kemarin saya itu ada teman saya dari Sumbawa itu kerja sama saya itu sama satu majikan. Terus pas naik bisnya itu beda-beda. Yang teman saya itu bisnya yang di belakang, terus teman yang saya ini naik yang bis yang di depan. Saya kira hotelnya sama teman-teman, ternyata pas nyampe di hotel itu beda-beda. Jadi setiap bis itu beda hotelnya. Jadi buat teman-teman mungkin mau ngumpul itu jangan sampai bis lain, harus satu bis. Biar enggak beda hotel. Cuman di sini teman-teman pas nyampe di sini nanti di hotel terus diperiksa, didata dulu. Nah, habis didata nanti dikasih nanti didata, habis didata teman-teman nanti dikasih ini. Nah, nanti dikasih kartu seperti ini. Ini kartu kamar ini. Satu kamar. Jadi teman-teman nanti dikasih ini seperti ini, kartu. Nah, terus teman-teman satu kamar itu satu orang. Jadi ini seperti ini teman-teman kamarnya ini seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini kamar saya teman-teman. Nah, ini saya putar sekarang. Nah, jadi seperti ini teman-teman karantina yang ada di Hotel Jakarta, yang di tempat saya ini teman-teman. Tapi ketat banget teman-teman, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngobrol ke sebelah, nggak boleh beli makanan, nggak boleh turun, nggak boleh nggak boleh, pokoknya nggak boleh kemana-mana, seperti di penjara lah, harus di kamar terus.
Kalau nggak apalah, kalau belum dipanggil nggak boleh turun ke bawah. Mau lapar kek, mau gimana tuh nggak boleh. Gitu. Nah, terus ini teman-teman, makanan seperti ini. Nih. Makanan itu teman-teman, itu tiap hari itu 3 kali. Pagi, duhur, habis maghrib. Tapi nasi semua, nasi terus, nggak ada ganti-gantinya apa. Cuma kemarin ada Indomie, pagi itu Indomie. Nah, hari ini makan siang. Hari ini makan siangnya seperti ini teman-teman. Nih. Hmm. Ada nasi, ada ayam goreng, tuh, ada saus, terus ada itu, ada sayur-sayur seperti kol itu diiris-iris. Nah, jadi setiap hari seperti ini teman-teman. Jatah yang dari hotel ini. Nah, terus air minum ini. Nih, air minum. 1 botol. Jadi ini teman-teman, nasinya ini nih. Nasinya itu teman-teman sedikit banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang agak banyak makanya mungkin 1 piring, apalagi lebih dari 1 piring itu lapar. Soalnya saya pertama nyampe itu saya malam nggak bisa tidur, kelaparan. Kelaparan. Soalnya sedikit banget nasinya. Untung saya bawa kurma dari Arab. Nih. Saya bawa kurma dari Arab, jadi ini saya makan. Jadi kalau lapar tuh saya makan 3, 4, 5 gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang mau pulang ke apa? Mau pulang ke Indonesia, siap-siap makanan aja, ditaruh di tasnya. Taruh di tasnya, nanti kalau lapar tinggal dimakan. Soalnya di sini makanannya cuma sedikit banget. Terus mau turun mau beli makan nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi siap makan aja dari tempat asal, biar enak di sini kalau lapar misalnya kurang kenyang tinggal diambil. Jadi seperti ini teman-teman prosesnya yang barusan saya sebut satu persatu. Jadi teman-teman kalau mau pulang siapkan aja apa yang saya sebut tadi itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.